Bu Ares. Oh iya, Bu Desi, ada apa? Ini mau berbincang-bincang sebentar, apakah boleh? Boleh, boleh, silakan duduk. Iya. Sehat Bu Desi? Alhamdulillah Bu Ares. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Ares sebentar. Saya di sini ingin memohon izin sama merepoti Bu Ares untuk besok saya minta tolong sebagai supervisor di praktek coaching saya, karena kan saya akan mencoba untuk praktek coaching itu, dan saya meminta izin kepada Bu Ares untuk bisa menjadi supervisor di praktek coaching saya besok. Saya jadi supervisornya. Ya. Oke, boleh. Kapan ya Bu itu waktunya? Waktunya besok hari Jumat Bu Ares. Besok ya. Ya, besok pagi. Nanti sekitar habis istirahat Bu Ares jam 10. Apakah Bu Ares bisa? Oh iya, bisa, saya bisa. Apa ini yang bisa saya bantu Bu? Terutama dalam pengembangan kompetensi yang apa ya? Oh iya, nah ini loh Bu Ares. Selama ini kan saya praktek coachingnya itu yang masih kurang maksimal itu di kompetensi dalam membimbing pertanyaan yang baik gitu loh Bu Ares, membuat pertanyaan yang baik sama memandu jalannya percakapan di coaching itu supaya lebih terarah kayak gitu. Kadang itu suka melebar sana, melebar sini gitu loh Bu Ares. Karena asik Iya, ngobrol ya. iya benar. Terus sama yang memotivasi supaya coachingnya itu nanti bisa semangat kayak gitu loh Bu Ares. Oke. Nah, nanti saya kan sebagai supervisor. Iya. Bu Desi berharapnya saya akan mengamati di bagian apa Bu pada saat coaching nanti? Nanti saya pengennya Bu Ares mengamati saya di fokus yang dalam membuat pertanyaan yang baik, yang berbobot ya Bu Ares ya. Karena selama ini yang pengen saya kembangkan itu di situ dulu, seperti itu Bu Ares. Terkait pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kalau sejauh ini Bu Desi, kemampuan Bu Desi dalam membuat pertanyaan yang berbobot itu bagaimana menurut Bu Desi sendiri? Kalau pertanyaan yang berbobot itu menurut saya itu yang bisa menggali ide atau menggali informasi dari coachingnya langsung, seperti tanpa kita ada kayak pertanyaan pemantik seperti itu. Kadang kan, nah selama ini saya tuh masih kayak menggunakan kata tanyanya baru apa, siapa, baru seperti itu. Jadi belum yang berkembang gitu loh Bu Ares. Supaya pertanyaan itu sifatnya terbuka, Iya, lalu benar. coachingnya tuh bisa mengembangkan jawabannya. Iya, benar. Oke. Nah, sekarang Bu Desi sudah mengidentifikasi seperti itu. Nah, bagaimana penilaian diri Bu Desi terhadap Bu Desi sendiri dalam membuat pertanyaan itu bagaimana? Nah itu Bu Ares, kalau dalam penilaian diri saya itu masih butuh latihan yang banyak Bu Ares dalam membuat pertanyaan itu, karena itu tadi, karena saya tuh kurang bisa untuk menyusun pertanyaan yang baik seperti itu Bu Ares. Butuh banyak latihan. Iya, Bu Desi. Oke. Makanya ini saya minta tolong Bu Ares untuk latihan yang kali ini, karena kebetulan ada teman yang ingin saya coaching. Nah nanti saya minta tolong Bu Ares untuk membantu saya di dalam hal pengamatan supervisor. Oke, siap. Nah, nanti dalam kegiatan coaching, saya sebagai supervisor, apa harapannya Bu Desi dalam supervisi yang saya lakukan nanti? Harapannya itu nanti Bu Ares bisa menilai saya, kira-kira terutama saya kan tadi ingin mengembangkan kompetensi dalam membuat pertanyaan. Nah nanti Bu Ares bisa menilai saya dalam hal itu, dan nanti ketika sudah selesai Bu Ares bisa menyampaikan misalnya kelebihan dan kekurangan saya, apa yang masih perlu saya kembangkan seperti itu. Nanti saya akan membuatnya dalam bentuk catatan saat Ibu melakukan coaching ya. Iya, oke Bu Ares. Kita bisa mulai kapan Bu Desi? Kurang lebih besok pagi gimana Bu Ares? Oke, besok pagi. Butuh waktu berapa lama untuk supervisi tersebut Bu? Paling sekitar 15 menit Bu Ares. Oke, siap. Besok jam habis istirahat ya Bu Ares, jam 10. Oke, siap. Saya juga akan mempersiapkan ya Bu untuk Ya, supervisi besok. oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sampun Bu Ares. Oke. Terima kasih ya Bu Ares. Sama-sama. Sampai bertemu besok. Oke. Bu Ares, apakah bisa kita mulai untuk coaching pada pagi hari ini?
Monggo Bu Desi, silakan. Oh ya, perkenalkan ini Pak Senda Bu Ares sebagai Pak Senda. coach dari saya. Ya, Pak Senda, sebelumnya apa yang membuat Pak Senda untuk hadir di sini? Kira-kira adakah permasalahan atau seperti apa? Betul Bu Desi. Jadi sempat kemarin saya minta janjian dengan Bu Desi ya untuk Iya. bisa bertemu hari ini. Ada beberapa hal Bu yang memang akan saya sampaikan terkait kendala pada program beraksi Bu, yang berbudaya cakap literasi. Ada dua kendala Bu yang memang saya alami sekarang. Yang pertama waktu, karena waktu kita kan sudah mau tutup anggaran Bu, jadi mau tidak mau buku itu harus segera dicetak atau naik ke percetakan atau penerbit. Yang kedua Ibu, terkendala terkait ISBN yang rencana dari awal kita memang sudah sebagai motivasi anak untuk mau menulis itu ada ISBN, tapi ternyata ketika kita kontak dengan pihak penerbit, ternyata untuk antologi atau karangan bersama itu sekarang tidak bisa di ISBN. Itu. Jadi tadi Pak Senda menceritakan bahwa kendala Bapak dalam program literasi ini ada dua, nggih Pak nggih. Ya, Yang betul. pertama terkait waktu karena anggaran kan tahun mau tutup tahun nggih ini nggih. Jadi anggarannya harus segera dikeluarkan. Yang kedua terkait tentang ISBN, nggih Ya. Pak Senda ya. Apakah betul Pak Senda? Iya, betul. Nah, sekarang gini Pak Senda, kita kan ini percakapannya waktunya hanya pendek nggih, kita diskusi pada pagi hari ini hanya kurang lebih sekitar 15 menit. Nah, kira-kira dari percakapan ini nanti apa yang Bapak harapkan? Harapannya ya sedikit ada pencerahan Bu, dari kendala yang saya alami untuk program beraksi tadi. Setidaknya ada gambaran untuk alternatif bagaimana bisa mengejar waktu tutup tahun atau anggaran, dan yang kedua tanpa harus ada ISBN itu nanti bagaimana anak-anak bisa menerima hal ini. Oh, oke. Nah, tadi kan kata kuncinya yaitu masalah Bapak itu adalah waktu nggih, karena Oke, dikejar-kejar deadline harus segera dikeluarkan anggarannya. Nah, kira-kira tadi kan itu anggaran untuk program literasi, nggih kan Iya. Pak? Nah, Iya. kira-kira ini Bapak, kalau menurut Bapak program literasi seperti apa sih yang Bapak harapkan selama ini, yang kiranya itu menurut Bapak yang profesional, yang baik, itu program literasi yang seperti apa Pak? Iya Bu Desi. Jadi saya punya angan-angan besar sebenarnya untuk program beraksi tahun ini. Itu kita akan mempromosikan karangan anak-anak atau tulisan anak-anak itu memang ke khalayak umum atau di luar sekolah. Kalau tahun-tahun sebelumnya kan hanya di sekolah dan dilihat oleh adik-adik kelasnya. Tapi kalau tahun ini kita coba untuk show up ke luar, Bu. Jadi biar pihak luar itu juga tahu kalau SMP kita itu memiliki potensi untuk di bidang literasinya. Sebenarnya tidak hanya murid-murid sekarang Bu, tapi rekan-rekan Bapak Ibu guru dan yang lainnya itu juga berkesempatan untuk menulis juga. Oh iya Pak Senda. Nah, tadi kan Bapak sampaikan program literasinya itu Bapak tuh pengen sekali bisa show up keluar, ya kan, beda dari tahun sebelumnya. Iya. Dan itu bukan hanya karya anak-anak saja, tapi bisa karya teman-teman juga. Nah, katakanlah program yang Bapak inginkan literasi itu kalau dihitung dalam skala ada di level 10, ada di skala 10. Kalau rentangnya 1 sampai 10 ya Pak Senda. Nah, kalau menurut Bapak sekarang, kan tadi Bapak sudah menyampaikan yang harapannya itu di level 10. Nah, kalau menurut Bapak sekarang posisi program literasinya Bapak sekarang yang Bapak laksanakan itu sampai saat ini baru di tahap level berapa Pak? Masih di tahap 8. Masih di tahap Ya, 8. karena tadi perkara kendala dan sebagainya, akhirnya ya masih belum bisa berjalan dengan baik, karena waktu itu memang penting sekali, karena dan juga teamwork ya Bu. Iya, menurut benar. saya itu, jadi rencananya biar agar
agar segera terrealisasi itu butuh yang namanya kerja keras dan juga dari kerja tim yang solid. Nah, itu tadi Bapak sampaikan kalau baru di level 8. Padahal keinginannya, harapannya bisa di level 10 yang tadi bisa show up ke luar ya Pak, bukan hanya di lingkungan sekolah saja. Nah, tadi Bapak sudah menyinggung sedikit tentang strategi yang akan Bapak lakukan selain kerjasama sama teamwork tadi ya Pak ya, teamwork yang solid. Selain itu, selain strategi teamwork, kira-kira apa lagi nih Pak supaya Bapak tidak dikejar-kejar lagi sama waktu, terus anggaran juga bisa keluar, itu kira-kira strateginya apa lagi tuh Pak? Ya, mungkin setelah dari percakapan ini Bu, mungkin nanti kan ada titik terang ya. Jadi saya harapannya setelah ini saya mencoba untuk mendekatkan lagi atau menyatukan persepsi yang sama tentang tim tadi, bagaimana kita saling membantu di bagian editor, di bagian ini terus terang di bagian editor bukan yang lama, jadi nanti bisa dibantu dengan sub-sub bagian lain yang mungkin rasanya sudah selesai tugasnya atau belum selesai tugasnya, tapi bisa membantu di editor agar biar cepat selesai. Jadi mungkin langkah pertama ya saya membangun teamwork yang lebih kuat lagi untuk saling membantu untuk mempercepat tugas editor ini sebenarnya. Nah, tadi Pak Senda sudah menyampaikan tuh kan teamwork ya Pak ya. Berarti ada pihak-pihak yang terlibat di situ untuk mendukung jalannya program literasi. Nah, kira-kira Pak Senda, tadi kan Pak Senda menyampaikan teamwork yang solid. Nah, siapa saja Pak Senda di situ yang berperan yang bisa mendukung program literasi itu selain teamwork? Pastinya ada pihak-pihak lain kan Pak Senda. Nah, kira-kira siapa Pak Senda biar programnya bisa jalan? Yang jelas ini sudah kami konfirmasikan bagian ke tenaga pendidikan Bu. Nanti di sana ada bendahara nanti terkait pengeluaran biaya ke penerbitannya. Kemarin kan kita belum konsultasikan ke sana. Dan yang kedua dari jelas staf dan juga kepala sekolah yang nantinya ini tujuannya untuk mensupport teman-teman atau tim juga untuk termotivasi untuk bisa cepat selesai tugasnya. Oh iya, benar. Berarti ukuran keberhasilan dari program literasi Bapak tadi apa ya kira-kira ya? Ya kalau bisa dilihat dari pertama sendiri yaitu sudah dalam berbentuk buku dulu. Itu untuk program literasi, jadi terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk buku. Nah, berarti kan tadi masuk kendala ISBN. Iya. Bisa nggak Pak kalau buku itu kita cetak tanpa ISBN? Misalnya kita ke percetakan dulu, cetak-cetak simple seperti itu, bisa nggak kira-kira Pak? Sepertinya bisa Bu. Kemarin kita sempat ngobrol dengan pihak penerbitan, ada alternatif yang diberikan dari pihak penerbitan. Ini bisa cetak tapi sebatas legal penerbit. Jadi bukan yang cetakan bisa difotokopi, bukan ya Bu, tapi legalnya secara penerbit itu bisa gitu dan juga sah dan diperbolehkan, itu tidak masalah. Dan untuk yang ISBN coba nanti Bapak bisa gali salah satu atau beberapa anak didiknya untuk yang berkenan dengan menulis dan punya berapa judul, itu coba untuk diajukan. Nah, jadi kan ini di beberapa kelas itu memang sudah ada 1 atau 2 orang anak yang memang antusias Bu untuk menulis Bu. Jadi sudah saya lihat sudah mengumpulkan hampir 10 judul tulisan, dan ini harapannya yang untuk ISBN saya alihkan ke yang perorangan. Jadi anak-anak tertentu yang memang sudah punya beberapa judul tadi. Dan tapi ini diikut di anggaran tahun depan Bu adanya. Yang sekarang fokus ke yang antologi tadi. Tetap itu. Itu alternatif dari penerbit. Tetap sah dari legal penerbit aja. Berarti tadi kan Mbak, kata kuncinya kan ada 2 masalah ya Pak, terkait waktu sama terkait ISBN. Nah Bapak tadi udah menyampaikan sendiri tuh, ternyata dari yang ISBN ada solusinya. Dan waktu pun itu juga nanti otomatis tidak akan menjadi kendala lagi kalau bukunya bisa diterbitkan di tahun ini. Jadi untuk masalah Bapak ini otomatis sudah ada strateginya sendiri dari Bapak sendiri, ya kan Pak? Nah sekarang nih hal pertama apa yang akan Bapak lakukan nanti setelah percakapan ini selesai? Kira-kira apa yang akan Bapak lakukan pertama kali? Yang jelas saya mengkomunikasikan dengan tim tentang percakapan yang sudah saya lakukan dengan Bu Desi, agar rekan-rekan tim akan sepemahaman lagi dan semakin kuat lagi.
Oke, berarti membangun komunikasi Iya. yang lebih aktif lagi sama tim ya Pak ya. Oke, berarti ini kan Bapak sudah menemukan strateginya. Nah, gimana perasaan Bapak setelah kita berkomunikasi kurang lebih 15 menit ini, gimana perasaan Bapak? Ya akhirnya sedikit plong tuh, maksudnya apa yang saya rasakan karena harus berpikir sendiri ya Bu. Kemarin itu sempat berpikir sendiri, tapi setidaknya sekarang sudah ada pencerahan. Nanti ya mungkin yang lebih baik saya komunikasikan dulu dengan teman dan sebagainya. Setidaknya ini akan melepas beban untuk pekerjaan editor lagi. Iya, nah Bapak tadi udah menyampaikan bahwa perasaannya sedikit plong, lega. Nah, kira-kira nih Pak Senda, pertanyaan terakhir nih, kapan kita bisa bertemu kembali Pak Senda untuk mengobrolkan perkembangan program literasi Bapak? Kalau secepatnya boleh Bu. Boleh, kapan kira-kira Bapak? 1 hari atau 2 hari dari sekarang, mungkin di hari Rabu. Oh iya, oke, berarti kita besok hari Rabu bertemu kembali ya Pak ya. Ada lagi yang ingin diobrolkan Bapak? Sepertinya sudah Bu Desi. Oke, terima kasih ya Pak Senda. Saya juga terima kasih. Oke, sama-sama Pak Senda. Sampun Bu Ares. Terima kasih Bu Desi, Pak Senda. Gimana Bu Ares tadi praktek coaching saya? Ya Bu Desi, tadi saya sudah mengamati Iya. praktek coaching yang dilakukan Bu Desi bersama Pak Senda sebagai coach tadi ya. Nah, Bu Desi, saya ingin tanya dulu ya, Oke. bagaimana tadi penilaian Ibu sendiri terhadap coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Senda tadi? Oke, kalau menurut saya sih dibandingkan dengan praktek coaching saya yang sebelumnya ya Bu Ares, itu ada peningkatan sih Bu Ares. Waktunya juga untuk yang kemarin kan saya lebih nih dari 15 menit. Nah, kalau yang Ya. sekarang alhamdulillah udah bisa pas seperti Sesuai. itu, bisa sesuai. Terus untuk pertanyaannya juga lebih terarah kalau menurut saya Bu Ares. Baik Bu. Nah, penilaian Bu Desi tadi seperti yang sudah disampaikan ya terkait performa coaching yang dilakukan. Nah, apa yang membuat Bu Desi menilai demikian? Karena gini Bu Ares, untuk yang terkait waktu tadi kan kebetulan kita timer tuh Bu Ares, jadi ada waktunya, alhamdulillah bisa lebih bisa efisien lah dibandingkan yang praktek kemarin. Nah, untuk yang pertanyaan itu, kalau menurut saya ada peningkatan itu terlihat dari ketika saya memberikan pertanyaan itu tidak banyak belibetnya gitu loh Bu Ares, tidak banyak gitu, jadi udah bisa fokus gitu kalau menurut saya. Baik, itu tadi penilaian Bu Desi terhadap diri sendiri Iya. setelah melakukan coaching. Selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu Ares? Baik. Nah, pada saat saya mengamati tadi, khususnya pada saat Bu Desi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, itu Ibu sudah melakukannya dengan lancar. Ada beberapa bagian yang memang menurut saya kualitas pertanyaannya itu lebih tinggi dari standar yang saya tentukan begitu Bu. Oh, oke. Ya, di antaranya itu ada ini Bu tadi pada bagian menanyakan level program. Nah, tadi kan kasusnya coachingnya adalah program literasi. Nah, di situ tadi Ibu sempat menanyakan ada di tingkat level mana. Nah, cara Ibu menyampaikan level program ini tadi itu simple dan coaching bisa menerimanya dengan mudah, sehingga langsung paham dan bisa mendeskripsikan program dia itu di level mana seperti itu. Nah, itu sudah bagus Ibu. Lalu ada lagi ketika Bu Desi memberikan pertanyaan pemantik pada opsi alternatif jika tidak dilakukan pembukuan menggunakan ISBN. Nah, itu tadi termasuk pertanyaan yang kreatif ya, maksudnya menggugah coaching untuk iya ya aku harus melakukan apa jika memang tidak kepentok tidak bisa karya itu di ISBN kan. Itu sudah bagus Ibu. Nah, terkait apa yang saya sampaikan bagaimana pendapat Ibu? Ya, sebelumnya juga makasih ya Bu ya atas
ininya saya sepakat dengan pendapat yang disampaikan Ibu tadi. Pak Senda sebelumnya kan sudah minta izin dulu sama saya, mau izin bertemu seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan kira-kira apa yang mau dibahas gitu. Jadi saya bisa persiapan dulu Dari topiknya ya, dari sudah topiknya. janjian waktunya juga. Yes. Bagus Bu, itu berarti Ibu ada niatan untuk membekali diri nggih sebelum melakukan coaching. Jangan sampai kita coaching itu ngeblank materinya Iya, apa. benar. Bagus Bu. Nah, meski demikian Ibu, ada beberapa hal yang masuk dalam catatan saya yang seharusnya masih bisa Ibu kembangkan. Oh iya. Ya, di antaranya saya mengamati pada saat Ibu melakukan percakapan di awal tadi Bu, itu Ibu mengawali dengan seperti ini. Saya boleh mengulang? Boleh, boleh. Ibu. Nah, pada saat Pak Senda sebagai coach tadi datang, Ibu menanyakan, halo Pak Senda, kira-kira dari percakapan ini apa yang Bapak harapkan nanti? Nah, lalu ada lagi, Ibu menemukan kata kunci tadi dari jawaban Pak Senda. Kata kuncinya adalah waktu. Selanjutnya Ibu melanjutkan dengan pertanyaan, kira-kira program literasi seperti apa yang menurut Bapak baik? Oke, dari dua pertanyaan ini tadi saya bahas dulu ya Ibu. Boleh, Bu. Yang pertama tadi, kira-kira dari percakapan ini apa yang Bapak harapkan? Satu. Lalu yang kedua, kira-kira program literasi seperti apa yang menurut Bapak baik? Nah, kalau menurut saya Ibu bisa mengembangkannya dengan kata tanya pematik selain kira-kira, diawali dengan kata kira-kira Bu. Karena kesannya itu kalau kira-kira itu belum yakin gitu. Nah, betul. Jadi misal ya Bu, dari pertanyaan yang pertama tadi kan, kira-kira dari percakapan ini apa yang Bapak harapkan? Kira-kiranya bisa kita buang. Misalnya, Pak Senda, kita akan melakukan percakapan yang penting atau intens gitu. Apa yang Bapak harapkan? Jadi bukan kira-kira gitu ya. Kalau kira-kira itu nanti masih bisa berubah di tengah jalan ya. Lalu yang kedua, kira-kira program literasi seperti apa yang menurut Bapak baik? Nah, ini kalau menurut saya Bu, pertanyaan ini itu masih kurang mentok gitu. Maksudnya kurang menyentil. Iya, betul. Nah, mungkin Bu Desi bisa mengembangkannya dengan seperti ini. Pak Senda, program literasi seperti apa yang Bapak yakini? Nah, bisa mengembangkan minat menulis siswa dan warga sekolah. Karena tadi kan sempat disampaikan bahwa program literasinya itu belum berkembang gitu nggih Bu nggih. Nah, dengan pertanyaan seperti ini harapannya bisa memantik lebih jauh lagi gitu. Lalu ada strategi Bu, tadi di bagian strategi Ibu menanyakan strategi apa yang Bapak lakukan, dan Pak Senda menjawab teamwork ya tadi yang pertama. Nah, setelah itu Ibu mengapresiasi, itu bagus sih, cukup bagus, oke, teamwork bla 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 begitu. Tapi alangkah lebih baik jika setelah menanyakan strategi dan dijawab strategi pertama, Ibu menggali lagi. Iya, seandainya strategi itu kurang maksimal, Bapak punya planning lain tidak? Atau opsi strategi lainnya seperti A, B, C gitu. Bisa memantik dengan itu gitu Ibu. Nah, karena kalau teamwork itu kan membutuhkan banyak orang, peran banyak orang. Seandainya itu tidak maksimal, punya strategi lain tidak gitu. Kita boleh kok memantik dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggali lagi gitu. Oke. Nah, tadi bagus sudah menanyakan siapa yang terlibat, itu termasuk kritis ya. Jadi Pak Senda sebagai coach diharapkan langsung bisa menarget nih siapa saja yang bisa membantu dia. Lalu menanyakan ukuran keberhasilan, mematik opsi jika tidak ada ISBN tadi yang bagus tadi ya. Lalu dikatakan juga bahwa Pak Senda tadi fokus pada antologi. Untuk mengejar waktu, maka dibuatlah yang tadi ya, tidak ISBN tapi diakui legal penerbit. Lalu yang individu bisa dilakukan tapi tahun depan. Oke.
Lalu setelah itu berhasil menemukan solusi dan ibu menanyakan lagi hal apa yang akan dilakukan. Di situ Pak Senda menjelaskan secara singkat. Nah, ini ibu bisa menggali lagi sebetulnya hal apa yang akan dilakukan, kenapa bapak memilih itu gitu. Tadi mungkin bisa dikembangkan seperti itu Bu, tapi tadi ibu belum sempat langsung mengapresiasi hal yang akan dilakukan itu, lalu langsung menanyakan perasaan setelah percakapan gitu. Jadi sebelum ke sana mungkin bisa tanya lagi kenapa alasannya kok milih itu, kenapa. Bisa digali lagi ya Bu Ares betul, ya. iya. Kenapa bapak punya minat dengan opsi itu gitu. Setelah itu menanyakan perasaannya tadi menyampaikan lega, senang gitu ya, piringan. Nah itu tadi ibu juga bisa lebih menjurus lagi Bu, masih ada tidak yang mengganjal Pak gitu, misalnya senang saja kah gitu, atau senang banget gitu ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kapan bisa bertemu kembali, itu sudah bagus. Jadi ada tindak lanjut ya setelah kegiatan pertanyaan itu. Nah setelah itu ada hal yang ibu tanyakan lagi, yaitu apakah ada hal lain lagi yang ingin disampaikan, itu juga sudah bagus. Artinya ibu menanyakan tidak hanya merasa puas terhadap apa yang ibu tanyakan, tapi Pak Senda diberi kesempatan jika ada yang masih kurang. Seperti itu ibu, tadi hasil catatan saya terkait coaching. Bagaimana, apakah ada yang kurang sesuai atau perlu dikonfirmasi lagi Bu? Sampun Bu Ares, saya ucapkan terima kasih atas masukan dan saran dari Bu Ares. Emang benar tadi yang di pertanyaan saya di awal-awal banyak menggunakan kata kira-kira. Betul. Terus untuk yang tadi untuk menggali lebih dalam akan saya lebih tingkatkan lagi itu Bu Ares, karena kan tadi hanya stop sampai situ terus alih Ganti, pertanyaan. betul. Nah, terima kasih sekali ya Bu Ares. Sama-sama ya. Ibu. Nah Ibu kan tadi sudah ya saya menyampaikan. Sekarang dari Bu Desi, rencana yang akan dilakukan selanjutnya apa Bu dari hasil supervisi ini? Nah, dari yang Bu Ares sampaikan tadi, masukan, saran, pendapatnya Bu Ares sudah saya tulis nih di sini. Nah, rencananya yang akan saya lakukan adalah untuk memperbaiki diri dulu Bu Ares. Terus besok kalau ada, ini kan kebetulan ada janji lagi nih sama Pak Senda untuk hari Rabu kita mau pertemuan lagi nih. Nah, mungkin dari masukan dari Bu Ares tadi akan saya gunakan di pertemuan selanjutnya, seperti itu Bu Ares. Bagus, semoga membantu ya Bu. Iya, terima kasih loh Bu Ares. Baik, nah Bu, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang? Artinya ada tidak yang sudah terbayang yang akan ditonjolkan nanti di performa selanjutnya saat coaching Bu? Ya, yang sudah sih Bu Ares sudah punya bayangan sedikit-sedikit apa yang mau saya tonjolkan, masih dalam konteks tentang kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot Bu Ares. Nah, yang akan saya kembangkan nanti yang terkait itu tadi, yang menggali lebih dalam lagi apa yang disampaikan coach. Jadi bukan hanya sekedar coach menjawab terus sudah beralih ke pertanyaan lain, tapi saya akan mencoba untuk menggali lagi sesuai sarannya dari Bu Ares. Nah, tadi apa yang Ibu lakukan terkait pertanyaan dan proses coaching sudah saya catat ya Bu. Nanti jika kita ada supervisi selanjutnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini akan jadi bahan pertimbangan lagi dan jadi masukan serta bertujuan untuk perbaikan coaching yang dilakukan di Desi. Saya kira supervisi kita cukup sampai di sini. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan atau konfirmasi lagi? Sampun Bu Ares, alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih sekali. Sama-sama Bu Desi. Saya juga mohon maaf ya Bu Ares merepotkan. Tidak merepotkan. Oke. Sampai bertemu di supervisi selanjutnya. Iya. Semoga lancar dan hasilnya lebih baik. Amin. Saya mohon izin ya Bu Ares ya.